Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cecep Azharirawan. Saya Ridwan Hendriawan. Dan di sini kami akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang berjudul Sistem Informasi Manajemen Budidaya Ikan di Keramba Jaring Apung. Sistem Informasi Manajemen Budidaya Ikan di Keramba Jaring Apung merupakan salah satu metode yang efektif dalam memenuhi kebutuhan pasar perikanan. Namun proses pengelolaan budidaya ini sering menghadapi tantangan seperti kurangnya efisiensi pengelolaan data, kendala monitoring kondisi lingkungan, dan pengawasan tahapan pertumbuhan ikan dari awal pembibitan hingga panen. Namun mengatasi tantangan tersebut diperlukan sistem informasi manajemen yang terintegrasi. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengembangkan sistem informasi manajemen budidaya ikan berbasis teknologi yang mencakup seluruh tahapan budidaya mulai pembibitan, pemberian pakan hingga panen. Sistem ini dirancang untuk mempermudah pencatatan data harian, analisis kondisi lingkungan, perencanaan produksi, dan pelaporan hasil panen. Sedangkan aplikasi berbasis web atau mobile dimanfaatkan untuk mengelola data dan memberikan notifikasi kepada pengguna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi ini mampu meningkatkan efisiensi proses budidaya, meminimalkan risiko kerugian akibat kondisi lingkungan yang tidak mendukung, serta memberikan kemudahan dalam pengambilan keputusan. Dengan penerapan sistem ini diharapkan produktivitas dan keberlanjutan budidaya ikan di KJA dapat terus meningkat. Yang berikutnya ada latar belakang. Budidaya ikan di Keramba Jaring Apung atau KJA merupakan salah satu metode perikanan yang berkembang pesat di Indonesia. Metode ini memberikan peluang besar bagi masyarakat pesisir dalam meningkatkan pendapatan atau memenuhi kebutuhan pasar akan ikan konsumsi. Namun, keberhasilan budidaya di KJA sangat bergantung pada manajemen yang baik di setiap tahapannya, mulai dari pembibitan, pemeliharaan, hingga panen. Saat ini banyak pembudidaya masih menggunakan metode tradisional dalam mengelola kegiatan budidaya. Hal ini seringkali menyebabkan kurangnya efisiensi dan kesalahan dalam pengelolaan, seperti pencatatan data yang tidak terstruktur, kurangnya pemantauan kualitas air, dan kesulitan dalam menganalisa pertumbuhan ikan. Selain itu, perubahan kondisi lingkungan seperti suhu, kadar oksigen terlalu, dan kualitas air sering menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan budidaya. Ketidaktepatan dalam menangani hal-hal tersebut dapat berujung pada penurunan produktivitas dan risiko kegagalan panen. Perkembangan teknologi informasi dan Internet of Things atau IoT memberikan peluang untuk mengatasi tantangan ini. Dengan memanfaatkan sistem informasi manajemen yang terintegrasi, pembudidaya dapat melakukan pengelolaan budidaya secara lebih efektif dan efisien. Sistem ini memungkinkan pencatatan data secara real time, pemantauan kondisi lingkungan secara berkelanjutan, serta analisis data untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan sistem informasi manajemen budidaya ikan di KJA yang mencakup seluruh tahapan, mulai dari pembibitan hingga panen. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi risiko kerugian, dan mendukung keberlanjutan usaha budidaya ikan. Ya, untuk selanjutnya tujuan penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut. 1. Mengembangkan sistem informasi manajemen yang terintegrasi untuk mendukung proses budidaya ikan di Keramba Jaring Apung dari tahapan pembibitan hingga panen. Yang kedua, meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan usaha budidaya ikan melalui penerapan sistem yang modern dan terintegrasi. Yang selanjutnya ada metodologi penelitian. Kita menggunakan pendekatan waterfall, metode pengembangan perangkat lunak yang dilakukan secara linear dan berurutan, di mana setiap tahapan harus diselesaikan sebelum melanjutkan ke tahapan berikutnya. Berikut adalah implementasi waterfall dalam pengembangan sistem informasi manajemen budidaya ikan di Keramba Jaring Apung. Nah, yang pertama ada tahap perencanaan. Di dalamnya ada mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan sistem,
mengumpulkan data terkait proses budidaya ikan mulai dari pembibitan, pemberian pakan hingga panen, dan yang terakhir mendefinisikan perangkat keras, sensor IoT, dan perangkat lunak yang dibutuhkan. Dan untuk yang kedua, tahap perancangan sistem desain. Merancang arsitektur sistem informasi yang mencakup 1. Antarmuka pengguna user interface untuk pembudidaya. Kedua, basis data untuk menyimpan data pemantauan kualitas air, pemberian pakan, dan hasil panen. Yang ketiga, integrasi sistem dengan perangkat IoT untuk pengambilan data real time. Membuat diagram alur data, data flow diagram, diagram hubungan antar entitas, real time shift diagram, dan prototype visual antarmuka pengguna, menentukan platform pengembangan web, mobile, atau desktop. Nah, yang berikutnya tahapan implementasi. Di dalamnya itu ada pengembangan perangkat lunak sesuai rancangan, dimulai dengan membangun modul pencatatan pembibitan, pemberian pakan, dan hasil panen. Laporan dan analisis data untuk mendukung pengambilan keputusan. Berikutnya menggunakan bahasa pemrograman dan framework sesuai kebutuhan, misalnya Python, JavaScript, atau PHP. Dan yang keempat, tahap pengujian atau testing. Menguji sistem untuk memastikan semua fitur berjalan sesuai dengan kebutuhan. Pengujian unit, memastikan setiap modul atau komponen berfungsi dengan baik. Pengujian integrasi, memastikan integrasi antara perangkat IoT, database, dan antarmuka pengguna berjalan lancar. Pengujian sistem, memvalidasi bahwa seluruh sistem dapat digunakan sesuai tujuan. Mengidentifikasi dan memperbaiki bug atau kesalahan yang ditemukan selama pengujian. Yang terakhir ada tahap pemeliharaan. Di dalamnya itu menyediakan pembaruan sistem jika diperlukan, seperti menambahkan fitur baru atau menyesuaikan kebutuhan pengguna, memberikan dukungan teknis untuk menangani masalah yang mungkin muncul saat sistem digunakan, dan memastikan perangkat IoT terus berfungsi dengan baik dan terkalibrasi. Berikutnya adalah rancangan antarmuka SIM atau interface, merupakan cara untuk memudahkan pengguna atau user dalam melakukan aktivitas dalam aplikasi manajemen. Pada halaman login, mengisi email dan password, terus mengklik buton masuk. Yang berikutnya halaman registrasi, pengguna akan diminta untuk mengisi atau mendaftar akun. Pada halaman ini pengguna harus mengisi formulir terlebih dahulu sebelum login, yaitu dengan username, email, password, dan nomor HP. Setelah itu klik buat akun. Pada tampilan dashboard, user terdapat jumlah total keseluruhan dari setiap data. Yang berikutnya tampilan manajemen kolam merupakan halaman yang berfungsi untuk menampilkan nama atau ID kolam, lokasi kolam, dan jumlah kolam, serta dokumentasi yang ada dalam sistem. Berikutnya tampilan pembelian bibit ikan merupakan halaman yang berfungsi untuk menampilkan data pembelian bibit ikan yang ada dalam sistem. Yang berikutnya tampilan data pembelian pakan ikan merupakan halaman yang berfungsi untuk menampilkan data pembelian pakan ikan yang ada dalam sistem. Nah, selanjutnya tampilan data hasil panen ikan, halaman yang berfungsi untuk menampilkan data hasil panen ikan yang ada dalam sistem. Yang terakhir ada tampilan profil. Ini halaman yang berfungsi untuk menampilkan profil user. Dan yang selanjutnya kesimpulan, sistem informasi manajemen untuk budidaya ikan di keramba jaring apung dirancang sebagai solusi terintegrasi untuk mendukung efisiensi dan keberlanjutan dalam proses budidaya, mulai dari pembibitan hingga panen. Sistem ini mampu mengelola data secara komprehensif, memonitor kualitas air secara real time menggunakan teknologi IoT, dan memberikan laporan serta analisis yang membantu pengambilan keputusan. Dengan implementasi SIM ini, pembudidaya dapat meningkatkan produktivitas melalui pengelolaan operasional yang lebih terstruktur, respons cepat terhadap kondisi lingkungan, dan pengurangan risiko kerugian akibat perubahan parameter lingkungan yang tidak terdeteksi,
Selain itu, penggunaan teknologi modern dalam sistem ini memungkinkan budidaya ikan menjadi lebih efisien, terstruktur, dan ramah lingkungan sehingga memberikan manfaat ekonomi jangka panjang bagi pembudidaya sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya perairan. Mantap. Beres. Ngilang anjir. Itulah tadi pengerjaan tugas akhir kami dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.